Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Yudi. Saya Widya dari PRFM. Langsung saja kita akan berbincang mengenai DBD ya Pak ya. Di Jawa Barat sendiri ini sekarang tercatat sudah 6.259. Nah, pertama kali saya akan bertanya atau yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana masyarakat harus waspadai. Artinya pertahanan diri seperti apa yang harus dilakukan masyarakat dulu agar terjauh atau terhindar dari DBD, Pak? Ya, sebetulnya mungkin saya koreksi terlebih dahulu mengenai data, Bu ya. Baik, mangga. Dari Januari sampai April minggu pertama, ini kasus DBD di Jawa Barat sudah mencapai 6.337. Baik. Jumlah kematian akibat DBD itu ada 33 orang. Itu laporan sampai minggu pertama di bulan April. Tentunya kewaspadaan dini kita terhadap kasus DBD ini harus betul-betul masyarakat ini waspada. Tentunya kita dari pemerintah itu sudah mempunyai program. Program pemerintah ada pemberantasan sarang nyamuk. Istilahnya ada PSN 3M plus. PSN ini adalah pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan menguras, tentunya disikat, bukan hanya dikuras begitu saja, menutup dan memanfaatkan kembali barang bekas dengan gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi 1 minggu 1 kali di rumah masing-masing di masyarakat ini harus dipantau terus tempat-tempat penampungan air. Tempat-tempat penampungan air ini cukup dengan memakai baterai, baterai di center, dilihat apakah ada larvanya, ada jentiknya. Nah, itu kalau ada jentik segera dikuras dan dibersihkan. Tentunya bukan hanya itu saja, banyak sekali yang disebut dengan M plusnya itu apa. Kalau kita punya menabur bubuk larvasida, terus juga selalu menggunakan obat nyamuk. Terus juga kalau punya kelambu, kita menggunakan kelambu saat tidur. Terus kalau kita punya kolam untuk ikan hias, coba di situ ada memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Terus juga menanam tanaman pengusir nyamuk kayak lavender. Nah, itu salah satunya untuk mengusir nyamuk. Mengatur cahaya ventilasi rumah, dan yang terpenting kita hilangkan gantungkan pakaian bekas di rumah. Nah, ini biasanya dipakai untuk hinggap nyamuk. Untuk selanjutnya, pencegahan kewaspadaan dini terhadap DBD ini memang kita harus menjaga lingkungan di rumah. Tentunya tidak ada sampah atau bekas-bekas, contoh botol, ada ban bekas, plastik-plastik sehingga air bisa menggenang di situ. Nah, karena air menggenang ini adalah menjadi tempat perindukan dari nyamuk DBD ini. Jadi kalau kita lingkungannya bersih, tetangga kita bersih, semua bersih, insya Allah kasus DBD di kita ini bisa tidak ada gitu. Itu mungkin Bu Widya. Iya, Pak Yudi, tadi disampaikan ada 6.337 hingga minggu pertama bulan April. Berdasarkan data Pak Yudi, ini wilayah mana yang penderitanya paling banyak begitu? Ini yang paling banyak saya bisa sampaikan, ini ada 8 besar di Jawa Barat. Ya. Pertama Kota Bandung. Kota Bandung ini ada 835 kasus. Baik. Kabupaten Ciamis 652 kasus. Kabupaten Bogor 489 kasus. Kabupaten Purwakarta 414 kasus. Kabupaten Cirebon ini 423 kasus. Kabupaten Bandung Barat 30
313 kasus, Kabupaten Garut 344 kasus, Kabupaten Bandung 304 kasus. Yang lainnya itu di bawah rata-rata 100 kasus. Iya, Pak Yudi. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Yudi, ini Kota Bandung justru paling banyak ya ini yang terpapar demam berdarah begitu ya? Betul. Ya, Pak Yudi, ini kan dalam masa pandemi COVID-19 di mana semua orang sekarang sedang konsentrasinya adalah mencegah begitu ya, sehingga mungkin lupa untuk melakukan 3M. Kalau dulu kan rasanya setiap kali perubahan musim kita selalu diingatkan untuk 3M, lalu juga kalau ada air mengenang itu sedikit-sedikit dibersihkan begitu ya. Ya, nah, dari Dinkes sendiri di tengah kondisi seperti sekarang, adakah usaha kembali untuk mengingatkan masyarakat bahwa 3M itu penting, terus juga satu rumah satu jumantik itu tetap harus dilakukan gitu, meskipun sekarang konsentrasi orang semua sedang bicara mengenai corona ya, Pak Yudi? Ya. Betul. Memang sekarang kita lagi terjadi pandemi COVID-19. Semua fokus di situ, tapi jangan lupa tetap masyarakat, ini himbauan dari kami bahwa tetap menjaga lingkungan ini menjadi hal yang sangat penting di rumah. Dengan lingkungan bersih, bukan hanya penyakit DBD, tapi penyakit-penyakit lain juga bisa kita hindari. Kebersihan lingkungan ini menjadi syarat mutlak untuk kita bisa meminimalisir kasus demam berdarah ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada tempat perindukan nyamuk DBD, ini tidak akan ada kasus DBD. Nah, ini contoh-contoh yang sangat sering terjadi di rumah ini adalah adanya genangan-genangan air di sekitar rumah atau di dalam rumah. Ini contoh di dapur saja misalnya. Ada penampung air di lemari es yang di bawah atau di belakang itu bisa menjadi tempat perindukan. Atau yang di dispenser, atau yang punya binatang piaraan misalnya burung. Karena tidak 1 minggu 1 kali yang untuk minum burungnya ini diganti, itu bisa juga jadi tempat perindukan. Dan juga masyarakat harus memeriksa juga talang-talang air. Talang-talang air rumah ini menjadi, kalau tidak lancar, itu juga bisa menjadi tempat perindukan dari nyamuk DBD. Jadi kalau tidak ada genangan air, karena ini nyamuk DBD ini sangat spesial, dia itu bisa hidup ada genangan air manakala airnya itu ada alasnya. Jadi dia nggak akan bisa hidup kalau genangan airnya alasnya tanah, nggak bisa. Oh, baik. Iya, jadi ada alasnya. Contoh misalnya tadi botol-botol bekas, kaleng bekas, ban bekas, genangan air, talang air itu seperti itu bisa hidupnya di sana. Itu seperti itu, Bu. Baik, Pak Yudi, berarti kalau misalnya ada rumah, lalu ada taman gitu ya sedikit, lalu ada hujan besar terus menggenang, itu kan bawahnya tanah ya atau rumput, itu nyamuk nggak akan di situ ya Pak ya? Kalau bawahnya tanah. Nyamuk DBD nggak bisa hidup dengan alasnya tanah, nggak bisa. Oke, baik. Jadi harus ada alasnya. Baik, jadi selama itu bentuknya adalah wadah begitu ya atau ada alasnya, itu dia bisa berkembang biak di situ ya Pak Yudi? Iya, betul, seperti itu. Sehingga tadi pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup, menyikat, memanfaatkan barang-barang bekas, itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Iya, baik. Nih terakhir Pak Yudi, saya ingin bertanya, kalau misalnya di beberapa daerah kemarin kan sempat tergenang banjir, tentunya ada banyak sekali genangan air ya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, apa yang sebaiknya warga lakukan? Apakah mengungsi ataukah bertahan gitu? Karena yang tadi disampaikan ya, genangan air itu selama dia ada wadah itu memungkinkan nyamuk DBD berkembang biak ya. Untuk yang banjir atau yang tergenang nih Pak Yudi, kan susah sekali kadang-kadang kita memberikan himbauan ya untuk tetap hidup sehat begitu. Seperti apa? Ya. Tentunya kalau banjir itu kan ada BPBD ya. Pasti kalau banjirnya yang harus mengungsi ya pasti masyarakat akan diungsikan. Tetapi kalau misalnya banjirnya hanya masuk ke rumah tanpa mengakibatkan atau tidak menimbulkan
masyarakat harus mengungsi. Tentunya setelah surut itu harus betul-betul masyarakat membersihkan dengan membersihkan bekas-bekas banjir itu. Nah, jangan sampai tadi menyisakan air menggenang di alas-alas yang ada seperti itu. Dan memang spesial dari nyamuk DBD ini, dia akan tumbuh di air yang bersih seperti itu. Baik. Ya. Baik Pak Yudi, semoga penjelasan ini semakin membuat masyarakat Kota Bandung khususnya ini menjadi lebih siap lagi untuk menjaga kebersihan ya, betul. Jadi lebih aware lagi bahwa selama dia ada wadah di situ nyamuk DBD ini bisa berkembang biak, begitu Pak Yudi ya. Ya, mungkin saya ingin menghimbau kepada masyarakat. Baik, silakan. Boleh, Bu Widya? Silakan Pak Yudi. Ya. Jadi untuk menghindari apalagi sekarang dengan pandemi COVID ini banyak keluarga yang stay di rumah, yang di rumah tidak keluar. Tentunya ini menjadi kewaspadaan kita, harus kita tingkatkan karena anak-anak sekolah mulai dari mahasiswa SMA, SMP, SD, TK ini pada libur, artinya banyak di rumah. Tentunya jagalah kebersihan yang ada di rumah dan jangan lupa PSN ini menjadi hal penting untuk menghindari DBD. Dengan gerakan satu rumah satu jumantik ini bisa menghindari kita dari penyakit DBD. Jadi masyarakat tentunya harus bahu-membahu bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih, tidak ada sampah di sekitar rumah kita, dan kita selalu memeriksa tempat penampungan air minimal 1 minggu 1 kali. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana kita untuk menghindari nyamuk penyakit DBD ini. Itu Bu Widya. Iya, baik Pak Yudi. Semoga masyarakat terutama yang sedang mendengarkan PRFM ini bisa melakukan apa yang tadi dihimbau ya. Minimal karena sekarang sedang berada di rumah, lebih rajin begitu ya Pak ya untuk mengecek kondisi rumahnya. Harus lebih rajin. Kalau biasanya nggak ada waktu, sekarang punya banyak waktu begitu ya Pak ya untuk beres-beres rumah. Ya Pak Yudi, terima kasih pagi ini sudah berbincang bersama PRFM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.